Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai. Ya. Khairul Ihsan. Ya, dari siswa fisika dari Kabupaten Bone. Iya ya, bagaimana? Nah, ini yang ditanyakan Pak Kiai. Iya. Saya sangat tertarik mendengar dialog Bapak di RRI Ujung Pandang. Setiap bulan Ramadan di waktu sahur. Dalam membahas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari umat Islam di berbagai pelosok. Oleh karena itu, kali ini saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Dan saya harap kiranya Bapak tidak keberatan untuk menerima dan menanggapi pertanyaan saya. Masalahnya begini. Bagaimana? Misalnya si A dan si B adalah bersaudara. Keduanya laki-laki. Mereka telah dibagikan tanah oleh orang tuanya. Tanah tersebut sebagian besar belum jadi sawah. Tapi setelah si A kawin, ia meninggalkan kampung karena mengikuti istrinya. Lama kemudian si B mengolah tanah si A dan membuatnya menjadi sawah tanpa diberitahu kepada si A. Setelah itu si B tidak mau lagi memberi tanah tersebut kepada si A. Dengan alasan dia tidak mau mereka merelakan tanahnya untuk diambil si B. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Islam? Apakah perbuatan si B itu dapat dibenarkan? Apakah hasil dari tanah yang telah dibuat sawah, yang telah dibuat sawah tersebut halal diambil oleh si B dan keluarganya? Apakah si A apa itu? Berhala, dihalal baginya untuk mengambil kembali semua tanah itu yang telah dibuat sawah oleh si B. Seandainya si A mengambil secara paksa tanah tersebut dari si B, apakah perbuatan si A untuk mengambil haknya itu dibenarkan oleh Islam? Dan berikan dalil jika ada yang mendukung jawaban dari pertanyaan ini. Nah, itu pertama Pak Kiai. Baiklah. Kita jawab dulu. Jawab dulu. Jadi A dan B sudah ada pembagian tanah dari orang tua sebagai warisan. Tapi karena A si merantau, si B menggarap tanah sawah daripada si A punya. Jadi si B menggarap tanah si A tanpa izin. Sehingga tanah yang istilahnya tanah mentah menjadi tanah jadi atau tanah matang istilahnya. Karena dia sudah jadi sawah. Si A pulang dari rantau, merasa kok haknya diambil oleh si B. Nah sekarang ditanyakan, si B ini mengambil tanah tadi sudah jadi sawah, halalkah dia makan? Hasil sawah itu, padi itu. Nah, sekarang apakah A kalau merebut tanah itu kembali, apakah juga halal bagi si A? Karena itu tanah tadinya tanah mentah, sekarang menjadi tanah matang. Nah, apakah si A ini tidak berdosa? Nah, ini ruwet juga persoalan. Ruwet. Jadi caranya orangnya bersaudara Pak. Orangnya bersaudara. Itu harus dicari jalan damai. Jalan damai yang bisa ditempuh begini.
tanah itu tetap milik si A, itu tidak bisa berubah. Iya. Tanah si B yang milik si B, tanah A yang milik si A. Iya. Adapun si B yang menggarap tanah si A yang pertama tidak diizin. Iya. Tapi bagaimanapun tanah mentah jadi tanah matang, ini harus diperhitungkan antara A dan B. Iya. Walaupun tidak izin, tetapi karena ya si A juga tidak ada di tempat, sehingga daripada tanah itu menganggur yang tidak menghasilkan, si B menjadikan dia jadi sawah. Iya. Maka perhitungan tanah mentah menjadi tanah matang ini harus dibayar oleh si A kepada si B. Iya. Dan si B juga tidak boleh menolak karena itu bukan miliknya. Iya. Nah, itu si A punya. Iya. Nah, itu harus diperhitungkan berapa nilai harga menjadikan tanah mentah jadi tanah matang. Iya. Itu dinilai harga yang harus dibayar A kepada B kalau memang mau diambil kembali. Iya. Tuh. Dan si B juga tidak boleh menolak. Iya. Karena biar hasil yang diperoleh melalui pesawah tadi itu karena itu milik B, milik si A dasarnya, itu haram bagi si B untuk memakan hasil itu. Iya. Nah, sekarang sebaliknya pula bagi si A. Iya. Itu tidak mungkin direbut dengan kekerasan, apalagi kita bersaudara. Iya. Karena dia sudah menjadikan tanah mentah menjadi tanah matang. Iya. Walaupun tidak diizinkan. Iya. Tapi karena agama tidak membenarkan tanah itu menganggur. Iya. Agama sendiri tidak membenarkan dan apalagi peraturan pemerintah. Betul. Peraturan pemerintah tidak membenarkan tanah itu dibiarkan terlantar di mana orang membutuhkan makanan. Betul. Oleh sebab itu merebut tanah ini juga suatu hal dosa tanpa dibayar. Iya. Tanah mentah menjadi tanah matang tanpa diperhitungkan dengan direbut begitu saja, si A juga tidak dibenarkan. Iya. Nah, sekarang dalil. Dalil apa yang menyangkut masalah ini? Firman Tuhan dalam Quran. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Si B tidak boleh memakan harta si A secara batil. Si A pun tidak boleh mengambil dan memakan harta si B secara batil. Oleh sebab itu ditempuhlah jalan damai antara adik dengan kakak. Betul. Itu cara yang harus ditempuh antara kedua pihak. Nah, itu dan abang. Oh iya. Jangan juga merampas. Sebab kalau rampas, ini tanah mentah sudah menjadi tanah matang. Nah, itu. Yang kedua bagaimana pandangan Islam tentang orang yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya? Apakah ini memang diajarkan atau dianjurkan atau tidak? Dan apakah ada dalil yang menerangkan hal itu? Ini hari ulang tahun anak dipakai. Gini dan abah. Yang jelas ulang tahun kelahiran itu bukan dari Islam. Itu berasal daripada Kristen. Ulang tahun kelahiran itu disebut istilah Natal. Jadi yang dikenal Natal itu adalah oleh Kristen kelahiran Yesus Kristus oleh orang mereka itu. Mengadakan Natal. Kemudian dari situ beralih kepada bapak-bapak. Sudah itu lahir sampailah kepada anak-anak. Betul. Mengadakan ulang tahun. Jadi sumbernya di situ. Dari situ, dari Kristen itu. Tetapi dalam Islam juga ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan menyuruh kita untuk mengingat pertambahan umur untuk sadar sejauh mana kita beramal dengan umur yang dikurniakan Tuhan. Karena di hari kiamat nanti belum lagi kering jejak telapak kaki manusia, Allah sudah tanya soal umur. Nah, ini gambaran. Tapi bagi Islam umur yang diberikan Allah itu bukan diperingati dengan cara-cara seperti mereka. Tapi cara kita. Ialah untuk sejauh mana ibadatnya, pengetahuannya dengan umur yang dikurniakan Tuhan. Supaya untuk disyukurilah. Dan apa umur berapa sekarang? 60 masuk 60 masuk 60. Pak Kiai masuk 64. Kan harus disyukuri umur itu. Betul. Karena Allah telah memberikan kepada kita umur sepanjang itu. Maka harus ditingkatkan amal ibadahnya. Karena teman-teman kita banyak yang belum 60
sudah meninggal. Iya, iya. Nah, teman-teman saya yang usia 64 belum sampai 64 sudah meninggal. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita dikurniakan Tuhan dan Aba 60, saya 64. Kita harus syukur ini dengan cara peningkatan amal ibadah kepada Tuhan. Itu caranya. Bukan bakar lilin, bukan apa. Nah, karena ini umur akan ditanya. Dari sisi Allah di akhirat nanti. Itu dan Aba. Apakah tidak termasuk juga maulid itu, Pak Kiai? Ya, maulid istilah Natal pada Kristen, maulid istilah Islam. Itu kan dalil. Nah, tuh. Maulid itu bukan dalil. Apa? Itu hanya bahasa. Oh, begitu. Iya, dan juga maulid diadakan setelah Nabi mati. Iya, itu. Jadi Nabi tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Betul. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi dalam satu hadis, belum kering jejak telapak kaki manusia di hari kiamat sudah ditanya tentang umurnya. Kemana digunakan? Kemana digunakan? Tentang hartanya, apa yang dilakukan, tentang ilmunya, apa yang sudah dibaktikan. Itu dan yang ketiga lagi, Pak. Apa lagi? Saya pernah mendengar orang bicara, katanya setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat pasti akan masuk surga. Apakah hal itu benar? Seandainya saya ada orang memang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi selama hidupnya tidak pernah melaksanakan salat, sedangkan kita ketahui bahwa salat adalah tiang agama dan kunci surga. Dan apakah ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut? Nah, semoga Bapak bersedia. Begini dan soal mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dijamin orang itu masuk ke surga. Betul. Jawabnya itu benar. Iya. Nah, sekarang yang kita kaji cara mengucapkannya. Dia mengucapkan itu kenapa? Iya. Nah, ini yang perlu dan dibahas. Semua orang bisa saja mengucapkan, tetapi apakah diucapkan itu karena yakin tentang kebenaran Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya? Iya. Nah, itu yang perlu. Kalau Muhammad sebagai Rasulnya? Ya, dia yakini Allah sebagai Tuhannya. Iya. Dia yakini Muhammad sebagai Rasulnya. Bahwa dia datang membawa tuntunan. Dia ikuti tuntunan itu. Itulah yang dikatakan 2 kalimat syahadat membawa orang masuk ke surga dan Jadi karena dia yakin tentang kebenaran Allah, kebenaran Muhammad sebagai Rasul, tuntunannya diamalkan. Itu yang dimaksudkan. Bukan sekadar mengucapkan. Ya, bibir itu tidak bertulang. Mengucapkan itu gampang aja. Tapi yang pertanyakan, apakah itu dari hatinya? Betul. Apa dia yakini? Iya. Kalau tidak diyakini, tidak ada amalnya. Nah, kalimat syahadat itu tidak akan membawa mereka ke surga oleh karena ucapan itu bukan dengan keyakinan. Nah, itu dan Abang. Ya, ini pakai ada lagi. Surat dari saudara Abdul Karim. Dari Takalar. Dari mana dan begini. Apakah memang benar menurut riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di bumi, memerintah selama 3 tahun, kemudian memasukkan semua manusia penganut agama Islam? Yang kedua, apakah Nabi Isa alaihissalam agamanya agama Islam? Kalau memang benar, mengapa umat Nabi Isa alaihissalam menganut agama lain selain agama yang dianut oleh Nabi Isa itu sendiri? Yang ketiga, apakah memang benar bahwa istri Firaun akan mengetahui semua perempuan akan mengetuai semua perempuan penghuni surga nanti? Padahal setahu saya Firaun itu adalah pemimpin kafir yang ditakuti pada masanya. Ketiga pertanyaan ini mohon Pak Kiai dan Naba menjelaskannya. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan banyak terima kasih. Dari mana pertanyaan itu dan Naba? Dari Takalar. Oh, Takalar. Baiklah dan Naba, begini.
apakah Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Iya. Ya. Jawabnya memang ada hadis-hadis yang menunjuk tentang akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Nah, ini kalau Nabi Isa sudah turun di akhir zaman, berarti kita sudah ada pada suasana dekat hari kiamat. Iya. Itu tandanya. Ya. Sehingga para ulama memberi petunjuk berdasarkan hadis-hadis yang ada tentang tanda-tanda kiamat. Iya. Ada tanda kiamat itu disebut alamatus sughra dan ada alamatul kubra. Iya. Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Iya. Adapun tanda-tanda kiamat kecil itu hampir keseluruhan yang tercantum di dalam hadis sudah ada hari ini. Iya. Sudah hari ini sudah ada. Iya. Seperti gempa bumi. Iya. Banjir. Iya. Dunia sudah berkerut. Iya. Ya, tahu kenapa dunia berkerut? Maksudnya mengecil. Masalah globalisasi. Oh, masalah apa globalisasi. Yang terjadi di Amerika bisa diketahui di Indonesia ini. Oh, ya itu mengerut ya. Ya, berkerut ini dunia. Dan jumlah wanita mulai membanyak daripada jumlah laki-laki. Oh, wanita lebih banyak. Nah, tuh. Oh, kalau begitu terbuka pintu poligami itu, Pak. Iya, itulah. Jadi Danaba masih mau poligami? Enggak lagi. Atau amin. Nah, dan yang berikut Danaba bahwa salah satu juga tanda daripada kiamat tadi, tanda kiamat kecil itu di mana orang minum alkohol seperti minum air biasa. Iya, baik sudah terjadi. Jadi semua tanda-tanda kecil itu sudah berada sekarang. Yang belum ada tanda-tanda besar. Iya. Yaitunya alamatul kubra. Yaitunya turunnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan dipecahnya salib. Dan dibunuhnya babi. Itulah tanda akan datangnya Nabi Isa dengan tugas-tugas demikian. Mengembalikan umat ini ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim lah yang memberi nama agama ini Islam. Puncaknya Ibrahim ini. Iya. Karena Nabi Isa keturunan Ibrahim. Iya, tentu. Muhammad juga keturunan Ibrahim. Betul. Jadi mereka dikembalikan kepada agama yang bernama Islam oleh Nabi Isa. Nanti semua penganut-penganutnya. Itu isi daripada hadis-hadis tentang keturunan Nabi Isa ke dunia. Itu dan Naba. Tapi kenapa hanya selama 3 tahun saja, Pak? Ya, itu ada yang menyebutkan dalam hadis itu apakah dia 3 tahun atau 30 tahun, saya tidak paham betul. Itu kalimat yang memberikan definisi pengertiannya dan apa. Yang kedua lagi, yaitu itu. Apakah Nabi Isa alaihissalam agamanya agama Islam? Kan sudah terjawab itu. Sudah Jadi bahwa agama ini diberi nama oleh Ibrahim dengan nama Islam. Jadi dari Nabi Ibrahim ke bawah itu namanya Islam. Tapi timbul pertanyaan, kenapa ada Nasrani? Kenapa ada Yahudi? Itu nama yang diberikan orang di belakang. Yaitunya karena Nabi Isa lahir di Nazaret, maka dikatakan agamanya orang Nazaret. Akhirnya jadi Nasrani. Begitu juga agama yang dibawa Musa Islam, tetapi pemuka sesudah Musa itu namanya Yahuda. Orang mengikuti tuntunan-tuntunan Yahuda dikatakan agama Yahudi. Gitu. Pada dasarnya Islam. Gitu dan abang. Yang ketiga tentang istri Fir'aun. Mengetuai semua orang. Memang ada petunjuk bahwa ada 3 wanita. Itu di dalam sejarah sebagai manusia atau wanita-wanita yang terhormat. Ialah Siti Asia, istri dari Fir'aun, Siti Maryam, dan Siti Khadijah. Sehingga dikatakan Khadijatul Kubra. Nah, maka Asia inilah dikatakan sebagai wanita karena Musa itu besar di tangan Siti Asia dan Naba. Jadi Asia ini sangat besar jasanya kepada Islam. Oleh karena besarnya Musa,
adalah di bawah pemeliharaan Asia. Iya, iya. Di saat Fir'aun mau membunuh Musa, maka Asia lah yang mencegah sebagai seorang istri. Iya, iya. Nah, karena saat anak ini digendong oleh Fir'aun dan diambil sebagai anak angkat itu. Iya, iya. Anaknya, sebagai anaknya. Iya. Karena Asia tidak beranak. Iya. Ya, akhirnya dicabutnya jenggot Fir'aun. Berdarah itu leher, ada dagunya. Iya, iya. Sehingga Fir'aun yakin sesuai dengan mimpinya bahwa akan lahir seorang anak yang akan menggulingkan Raja Fir'aun. Iya, iya. Nah, dia beryakinkan bahwa ini anak barangkali. Iya, iya. Tapi Asia bilang tidak. Itu kan anak tidak berakal. Iya. Cobalah kau uji. Iya. Taruh korma dan taruh bara api. Iya. Dia tidak tahu mana bara, mana korma. Iya, iya. Nah, itu diuji oleh Fir'aun. Iya, iya. Dipegang oleh Musa bara api. Iya, kena menyala toh. Iya, jadi dia kunyah itu. Sampai itu dia berbicara kurang tepat. Oh. Nah, iya, saya bilang itu buktinya. Iya. Tandanya perbuatannya itu bukan hendak mencelakakan engkau. Akhirnya tidak jadi dibunuh itu. Oh, nah, jadi Danaba, itulah dikatakan wanita yang terhormat ya oleh ialah Asia itu bersama Maryam. Nah, itu Danaba. Ya, ada lagi Pak Kiai. Apa lagi? Ini pertanyaannya, lanjutannya. Apa itu? Bagaimana menurut pandangan Islam kada ada seorang guru yang malas mengajar, tetapi rajin menerima gaji setiap bulan? Iya. Ya begini, Iya. Guru yang malas ini termasuk tentu tidak disiplin. Iya, iya, iya. Sedangkan kita Islam itu mengajarkan kepada kita disiplin. Betul. Ya. Maka oleh karena itu kita dialog ini disiplin, Pak. Iya. Nah, sekarang orang-orang yang hanya mau terima gaji dan tidak bertugas, itu suatu perbuatan yang salah. Yang salah. Ya, tidak benar cara begini. Iya. Selain daripada merusak anak-anak, betul. Ya, merusak dirinya. Iya, iya, iya. Merusak dirinya oleh karena berbuat cara yang tidak benar dalam kehidupannya. Ya, disuruh mengajar, SK mengajar ada. Iya. Tapi yang diambil hanya uangnya, tapi bekerjanya tidak. Tidak beres. Nah, ini tidak sesuai dengan tuntunan kontrak. Ya, kontraknya dalam Quran sudah ada. Aufu bil uqud. Iya, iya. Tepati janjimu. Iya, iya. SK merupakan janji antara pemerintah dengan dia. Betul. Diberikan SK guru untuk apa? Untuk mengajar. Nah, untuk mengajar. Nah, jadi bila dia tidak mengajar, cuma terima gaji, itu malah tidak sesuai dengan sebagai tingkah seorang muslim. Yang Al-Quran katakan aufu bil uqud, tepati janji dengan adanya SK untuk mengajar. Nah, itu Danaba. Ada lagi Pak Kiai. Apa? Bagaimana kalau ada orang di dalam masyarakat rajin menyuruh orang menyumbang, sumbang di masjid, baru dia sendiri tidak mau menyumbang. Nah, itu namanya dalam Quran sudah ada. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya. Artinya? Adakah kamu suruh orang berbuat baik dan kamu melupakan dirimu sendiri? Nah, nanti orang masuk ke surga karena sumbangannya, dia tidak dapat masuk. Padahal dia yang ajak orang. Tapi dia tidak punya sesuatu bakti kebaikan terhadap pembangunan itu. Nah, itu dan ada lagi Pak Kiai yang terakhir. Bagaimana kalau ada orang banyak alpa ke tempat bekerja? Setelah daftar hadir itu di-store kepada pimpinan, alpanya itu diubah menjadi hadir oleh pimpinan itu sendiri. Mohon penjelasan Pak Kiai. Begini Danaba. Kalau alpa dirubah menjadi hadir oleh pimpinan, jika pertimbangan itu pertimbangan yang benar, itu tidak ada salahnya. Karena kebijaksanaan ada di tangan pimpinan. Betul. Nah, karena pimpinan ini juga ada pimpinan di atas. Ya, pimpinan di atas inilah nanti jika orang ini alfa dipahami sesuatu yang wajar, sehingga pimpinan ini untuk tidak sulit menyulitkan anak buahnya kalau ada pemeriksaan dari atas sehingga dia robah. Itu demi satu, untuk kebaikan anak buahnya sendiri. Yang kedua, kebaikan untuk dirinya sendiri. Jika itu merupakan sesuatu
pemahaman yang harus dilakukan demikian. Nah itu dan apa. Tetapi kalau sekadar dimanjakan tentu itu tidak benar. Nah itu. Ini pertanyaan lagi Pak. Iya dan apa. Dari Jawa Tengah ini. Dari jauh ini Pak. Ya. Jawa Tengahnya di mana? Dari Jawa Tengah. Purworejo. Purworejo. Bagaimana? Dia Sri Patupi. Nah ini pertanyaannya Pak. Iya. Purworejo. Ya. 12 Januari 96. Assalamualaikum titik. Oh, kok pakai begini? Pak Kiai dan Abah. Saya sebagai penggemar acara ini ingin bertanya kepada Bapak berdua. Saya pernah mendengar mengenai kaum Adam yang katanya dihamkan memakai perhiasan emas. Ataukah benar yang saya dengar ini? Kalau ternyata benar, mengapa demikian? Dan apakah ada hadis yang menyatakan demikian? Mohon penjelasan Bapak berdua. Ini pertama Pak Kiai. Yang kedua, di sebuah desa saya baca yang isinya mengenai seorang lari pemabuk menjadi perokok. Pertanyaan yang negatif. Pada pada ajal laki-laki tersebut mengingat meninggal dunia. Setelah dikubur, kuburan laki-laki tersebut rusak seperti dibongkar orang. Setelah dilihat mayat laki-laki yang tadinya terbaring berubah posisi menjadi duduk dengan seluruh tubuh hangus seperti terbakar. Pokoknya berdua, apa maksudnya kejadian tersebut dan apa benar bisa terjadi demikian? Ini ceritanya. Begini Nambah. Kaum Adam atau dengan kata lain kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu tidak boleh pakai emas dan sutra. Pertanyaan yang timbul, apakah itu ada dalil? Jawabnya benar. Itu ada hadis yang mengharamkan emas dan sutra bagi laki-laki dan membolehkan bagi wanita. Nah itu dan Abah. Jadi dengan adanya dalil itu memang nyata haramnya emas dan sutra bagi kaum laki-laki dan halal bagi wanita. Cuma sebagian ulama memahami hadis itu dengan istilah haramul litanzih. Apakah itu arti haramul litanzih? Iyalah dan Abah, bahwa lebih baik menghindar laki-laki memakai emas dan sutra. Tapi tidak akan sama nilai haramnya itu dengan makan babi. Itu pemahaman. Sedangkan yang kedua, pemabuk, perokok, pewujudi, peminum tua mati, dikubur, tiba kuburannya terbongkar. Dan itu mayat di waktu ditanam dibaringkan. Ternyata setelah dilihat sekarang itu mayat bukan lagi terbaring. Jadi duduk. Tapi dalam keadaan duduk dan badannya seperti hangus terbakar. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kejadian semacam ini bisa terjadi? Memang itu sesuai dengan hadis Sahih Bukhari bahwa mayat itu didudukkan dalam kubur di waktu ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir dan disiksa. Dan sekali seabad Allah memperlihatkan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran antar agama disiksa di kubur. Inilah sebahagian dari siksa itu dan Abah. Inilah dari Purworejo ini. Dan Abah. Pak Kiai. Sekian dulu. Baiklah. Saya permisi dulu Pak. Baik dan Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.